Kalau abang ku dengarkan dia maki-maki di handphoneku, bisa geleng-geleng kepala. Aku dicubit terus, dihajar terus, ya berontak juga akhirnya gitu. Ya. Siapa bilang laki bata itu nggak bisa ganteng? Inilah kami. Betul. Bos. Iya bang. Kok heboh banget beritamu? Iya, biasa. Ya, dengan istri. Lu ada apa sih? Coba bisa ceritakan kejadian. Katanya kamu ribut berat sama istrimu, melapor polisi. Oh iya betul. Ya? Sebelumnya memang hubungan rumah tangganya memang sudah tidak harmonis, sudah lama banget gitu. Dari 2018 kurang 5 tahun ke belakang. Boleh tahu karena apa? Karena cekcok. Cekcok karena apa? Salah paham, karena cemburu. Dia cemburu ke kamu? Iya, kita kan sering dikelilingin perempuan-perempuan cantik, Bang. Aku syuting sama, aku pasti sering dicemburu. Tapi kalau abang istri pernah suka cemburu nggak? Kayaknya lu nggak ya, kakak nggak suka cemburu ya? Nggak pernah cemburu karena memang saya baik orangnya. Awal gelap. Oke, Dia lanjut. cemburu, tadi kau secara implisit mengakui seolah-olah kita kan sama. Berarti karena memang kau banyak wanita lain. Oh bukan. Apa dong? Bukan karena perempuan lain, karena memang sudah tidak harmonis saja, Bang. Oke Jong, ini kan memang pemberitaannya sudah ya nggak bisa dipungkiri udah kenceng banget ya Jong gitu. Bahkan juga beberapa waktu yang lalu Bang ya, mungkin Abang nggak tahu sekedar informasi. Ini juga ada beredar mengenai CCTV ya kan, yang sempat bikin heboh juga. Mungkin ada hal-hal yang bisa diklarifikasi. Misalnya tadi deh, yang paling gencar tadi yang Abang juga sampai udah tanyakan adalah masalah cemburu, masalah kalian cekcok. Sebenarnya itu memang jadi main problem dari hubungan kalian nggak sih? Atau karena cinta lokasi, kau dengan di cinta lokasi, nggak apa-apa lah. Bang, pekerjaan aku dari dulu, aku syuting dari tahun 95. Bukan karena perempuan lain, tapi karena hubungannya tidak baik, akhirnya ngomongnya kasar, akhirnya berbuat yang membuat anak-anak aku melihat kekerasan di dalam rumah tangga. Emang gitu, kekerasan? Ya. Oh itu saya dengar juga, katanya terjadi pukul-pukulan. Iya, betul. Ya, yang mukul duluan dia atau kamu? Yang pasti ya yang pasti dari sisi sananya lah. Istri memukul duluan? Iya. Pakai apa itu mukulnya? Oh enggak, masih main tangan kok. Kamu dipukul blok gitu? Ya enggak, ya namanya juga cekcok ya. Sama-sama kepancing, sama-sama kesulut, akhirnya ya udah terjadilah. Oh ya, terus kau balas nggak? Enggak, nangkis dong. Nangkis, tapi kok sampai dia juga melapor KDRT katanya? Ya itu yang laporan dari sana atau dari CCTV yang ada itu kan cuman sepotong doang. Kalau aku punya yang fullnya, berikut dengan voice note dan visum. Oke, gini aja deh. Inti utama perselisihan apa? Kasar dan keras. Keras apa? Kasar dan keras. Oh, kasar dan keras. Itu ketahuan sih sudah berapa tahun perkawinan? Sebenarnya dari awal pacaran sih. Sudah tahu? Dari pacaran udah ada gelagat seperti itu, Jong? Bukan ya, kita kan kalau pacaran pasti tahu kalau ribut-ribut kecil tuh kayak gimana gitu. Aku udah melihat ada ada gerak-gerik yang kurang enak. Kita kan udah menikah, apalagi gitu loh. Ya ada salah paham, ada keributan, ya harus dipertahankan. Ada anak, harus dipertahankan. Mencoba untuk lebih baik. Tapi kalau terus-terusan aku dicubit terus, dihajar terus, ya berontak juga akhirnya gitu loh. Oke Bang, kita lihat dulu ke artikel deh supaya kita bisa nanyanya tuh ada dasarnya ya. Ini ada artikel yang beredar, tiap hari Kamis ajak ribut untuk alasan agar bisa tidak pulang ke rumah. Bener nggak nih artikel ini, Jong? Enggak lah, nggak bener. Hari apa aja juga nggak ingat, setiap hari soalnya. Setiap hari ribut? Hampir setiap hari. Dan kebetulan aku kan syuting kemarin judul di PH ini juga, di stasiun TV ini juga, syutingnya di puncak gitu. Jadi ya bolak-balik puncak gitu. Dan aku nyetir sendiri kan. Udah capek pulang demi anak-anak gitu. Oke. Kalau pulang juga dicurigain, dicemburuin, ya apa boleh buat lah. Tapi Jong sayang nggak? Karena gini ya, maksudnya kan ngelihatnya kalian menikah berapa lama sih Jong? Seingat aku sekitar 9-8 tahun. 9 tahun Bang, maksudnya kan bukan baru 2 tahun, 3 tahun. Udah gitu kalian dikaruniin anak yang lucu-lucu, 3 orang ya? 3 orang. Maksudnya aku yakin banget sih, maksudnya kamu tuh untuk memutuskan untuk aku oke deh mau berpisah. Pasti kan ini berat. You've been thinking this 1,000 times dong, nggak mungkin karena kan ada anak-anak yang pasti benar hidupnya akan terpengaruh dengan keputusan kalian berdua kan gitu. Betul. Tidak ada sedikit pun misalnya dalam pikiran kamu,
yuk deh buat anak-anak coba lagi. Nggak ada Sama, saya filosofinya dong. begitu. Apa bang? Selalulah pandang anakmu pada saat kau ribut sama istri. Sudah Pasti dilakukan. akan Kuliah. tidak ada niat untuk pergi. Coba, Ijong gimana? Gimana? tuh? Udah dilakukan semuanya. Itu udah nggak usah diajarin dan dikasih tahu lagi gitu. Jadi aku kan apa-apa yang utama tuh buat anak-anak dari dulu sampai sekarang gitu. Cinta banget sama anak-anak aku. Jadi apapun kalau ada salah paham pasti lihatnya anak-anak. Tapi ya yang tadi aku bilang beberapa kali terus ditekan, di-push. Apa terus sih yang sambil- ditekan? Gue bingung deh. Nanti aku kasih lihat atau kalau apa? nanti aku kasih lihat kalau off the record. Kalau nafkah enggak lah, Bang. Apa dong yang Oh, ditekan? nafkah kayaknya enggak ya? Dena baru Saya masih penasaran. Penonton pengen tahu apa? Kamu ganteng, badan oke, Istri cantik. istri cantik. ya aku nggak bisa keluarin semuanya di sini. Mbak, Tapi yang pasti- kepribadian atau kecemburuan? Macem-macem sih. Berawal dari kasar aja sih. Oh gitu? Iya. Oh. Kita aja orang Batak kalah. Oh ya? Iya. Oke, ini ada artikel lagi bahwa katanya sang istri ini sempat menyatakan bahwa kamu berselingkuh, diduga berselingkuh sejak tahun 2016. Lama amat. Oh lama banget 2016 sekarang. Yang dituduhkan malah tuh 2019. Jadi faktanya tolong yang benar juga gitu loh. Yang aku dituduhkan dan sering dibilang itu 2019. Sorry 2016 ini dengan orang yang sama atau berganti-ganti? 2016 anak aku lahir. Ah, Ya anak paling kecil lahir. Oke. Gitu. Jadi Sorry yang ini dituduhkan beritanya itu nggak benar. ceweknya sama itu terus atau berganti-ganti Jong? Jadi gini, banyak yang bilang Hmm. teman-teman Ijong kayaknya kalau mau aman syutingnya sama cowok. Oh. Gitu aja. Tolong artikan sendiri aja. Kalau Jadi, mau aman ceweknya? kalau mau aman gak dicemburuin. Oh, begitu. Gitu. Tapi kan Jadi faktor cemburu nih antara lain. Antara lain salah satu alasannya. Tapi ini kecemburuan yang berdasar atau kecemburuan yang membabi buta? Benar, pasti pernah ada dari Mungkin WA. ada kejadian satu gitu. Panas nih dikorek. Ya pasti ada lah. Kalau Batak Ada es kumpul kan batu nggak? ngorek mulu. Ya, tapi maksudnya benar, kan kadang-kadang perempuan tuh karena pernah kejadian sekali misalnya ya Bang, mohon maaf ya, tek bukan berarti Ijong pasti ada kejadian, tapi biasanya kejadian sekali misalnya. Coba, kalau kayak gini coba nih, ya coba pasti ada yang lihat pasti, oh ada apa-apa itu mereka kan? Pasti ada dasarnya aku lah. kayak gini nggak boleh bang. Hah? Aku kalau kayak gini nggak boleh dong. Nggak boleh. Makanya apa dong kecemburuannya itu apa? Macam-macam. Contohnya waktu itu ada behind the scene sama pemainnya Ririn dan Rina Diana waktu itu. Behind the scene padahal memang kita buat ceritanya si Ririn lagi nyuapin, aku juga nyuapin balik, terus ada Rina Diana datang ceritanya cemburu gitu. Itu dibilang itu real. Padahal jelas-jelas sekelilingnya itu ada kamera dan ada kru dan ada sutradara yang buat gitu. Maksudnya hal-hal seperti itu tuh yang konyol aja gitu didengar gitu. Iya. Tapi Salah satu contoh ya. dalam keadaan kita kesepian di rumah, istri kurang cocok, di tempat lokasi begitu banyak wanita cantik. Saya belum percaya Enggak kalau lah, kau nggak bilang kau cantik-cantik tidak. banget bang di lokasi syuting kok biasa-biasa aja. Ah, pasti ada yang cantik lah. Saya Dicari-cari terus. tulang si Majuntak. Oh, Ini tulang gua di paman gua. Ibu saya marga si Majuntak soalnya. Ya, Wah, baik sama paman ya. ya harus baik-baik ya. Bos, Ya, kamu kan sangat, ini ponakan kamu kandung ya? anakku lah. Orang Batak itu, dia anak abangku, bapaknya udah meninggal, jadi aku menggantikan bapaknya. Oke, jadi yang Anakku. ini kan ada perselisihan dengan Ya. istrinya. Ya. Itu menurut penilaian kamu hanya karena faktor kekasaran salah satu pihak atau karena si anak muda ganteng yang mirip saya ini cinta lokasi? mirip saya loh. Begini, kalau cinta lokasi itu saya bilang sah-sah aja. Yang penting tidak Benar. mengganggu, tapi disalahartikan sama istrinya bangku sayang. Oh, Jadi dia ini ya, saya itu tidak setuju dia kawin dengan si istrinya itu. Semua keluarga mama saya juga tidak setuju karena saya lihat ini baru pertemuan 2 kali dia sudah bisa tidak bertanya dan tidak penting saya lagi sama keluarga. Itu gitu loh. Jadi artinya memang tahu nggak waktu pertama dia pacaran sama Dominic. Kan dia pacaran sama Dominic nih. Ada foto dong di kamarnya. Baru pacaran sama si itu. Itu bisa hancur digebrek-gebrek sama si. Itu sorry Om, itu waktu pacaran? Waktu pacaran foto itu dihancurin dihancurin sama dia. karena cemburu. Ya nggak tahu lah. Oh. Gitu. Maksudnya begini. Ini Ijong ini bukan karena dia anak saya. Saya itu selalu membela orang yang baik dan yang benar. Itu Ya. aja Bang kuncinya. Ya. Apalagi dia anak saya gitu. Ini orang baik loh. Pernah nggak dia tampil di buat status sepanjang masalah ini? Ini kena Bang Hotman Paris saja. Aku bilang kau harus
tampil ke depan. Jangan congor, acimu ini aja yang ngomong-ngomong ke orang. Aci sudah dibully gitu kan. Jadi kau mesti tampil. Jadi kalau dia sudah tampil, saya mundur gitu loh. Tapi faktor utama kecemburuan. Cemburu kasar. Oke. Kasar dan cemburu. Kalau abang ku dengarkan dia maki-maki di handphoneku, bisa geleng-geleng kepala. Mau dengar? Boleh nggak di sini? Bentar rekord aja. Gimana Bang Hotman? Gak usah lah sampai ke sana. Abang ini kan orang hukum. Kalau abang bilang enggak berarti jangan. Oke, ya. Tapi kok dia bisa bertahan 3 anak? Berapa tahun Bang, perkawinan? namanya cinta, namanya pacaran, dia sudah memutuskan untuk kurang apa sih dia meninggalkan keluarga hanya untuk cintanya. Berarti keluarga bukan- nggak setuju? Enggak, saya tidak pernah setuju. Oh. Walaupun akhirnya saya okein karena permintaan mama saya gitu. Artinya begini, dia sampai rela meninggalkan si Manjunta untuk pergi ke perempuan itu, Ya. tapi perempuan itu tidak menjaga. Saya sudah ikhlas loh Bang, 9 tahun sampai aku ke Hollywood, bikin PH di sana, bikin apa di sana supaya aku tidak ada hubungan dengan Jonathan. Satu waktu pernah dia lagi syuting di Taiwan, orang lokasi telepon saya katanya, Om Ben di mana? Kenapa? Ini tolong dong, Ijong lagi syuting sama kami di Taiwan. Jauh amat, padahal sudah lama nggak ketemu saya. Istrinya hanya nggak dapat wifi, minta pindah hotel. Oh ya? Emang yang artis siapa Bang, kutanya? Nah gitu, hal-hal begitu itu kadang-kadang kan membuat tidak benar gitu. Akhirnya saya juga cuek gitu loh. Sampai terakhir di bulan 5 kemarin dia minta tolong saya. Aci, aku mau cerai. Dibilang dia, kenapa? Alasanmu kenapa? Ya, dia kasih alasan yang saya inginkan, lebih dari saya inginkan. Akhirnya ya udah, kok harus cerai. Begitu ceritanya. Om Ben berarti sepanjang kemarin mereka menikah hampir 9 tahun, Om Ben jauh tuh? Tidak pernah. Jadi gini, pernah saya waktu datang ke Jakarta, anak pertama lahir, kembar dong. Saya kan pengen datang ke apartemennya. Saya datang. Tapi kan saya kan punya perasaan. Kalau kamu punya anak, saya pegang. Kau kelihatan kan suka nggak suka. Jadi kayak akhirnya sejak itu nggak pernah aku ketemu dia lagi. Jadi 9 tahun tuh jadi hubungan kerja Betul-betul jauh. hubungan saya menjauh. Karena Ijong sudah ditarik ke dianya. Kemarin pun gara-gara saya mau itu karena istrinya bilang, kok kan sudah janji nggak boleh ke keluarga, nggak boleh ini sampai ke keluarga. Jadi masih dibatasin sayang. Gitu. Itu yang membuat aku spanding, kok ini orang dia sudah sempat meninggalkan keluarga, ini tidak punya mama bapak lagi loh. Oh Ijong tuh udah yatim Tidak piatu. punya mama bapak lagi loh. Dan dia dapat istri yang selalu menyiksa. Artinya gini, siksaan itu bukan berupa pukulan saja, tapi maki-maki apa semua itu udah biasa gitu loh. Jadi itu yang membuat saya ini lebih bagus berpisah. Buat saya sih berpisah. Penganiayaan KDRT yang terbesar kau alami apa? Macam-macam sih. Apa contoh? Dipukul pakai apa gitu loh? Dari cekcok akhirnya kesentil dikit, akhirnya jadi berbuat keras dan kasar. Pakai apa dia? Pakai alat dipukul atau apa? Oh enggak, selalu pakai tangan sih. Kenapa? Selalu pakai tangan. Kak, ke badan kamu begini. Ya kita Wonder pukul-pukul Woman, membabi Bang. buta aja gitu. Wonder Woman. Apa itu Wonder Woman? Oh, stronger. Oh ya? Emang dia karateka? Iya, badan sih gedean Melani, tapi tenaga jangan. Ya, petit gitu kan istrinya. Tapi tenaga, Tapi berarti abang gini. tuh merasa dipiting begini. Awalnya berarti kalian cekcok, baru akhirnya saling pukul-pukulan gitu. Bukan, jangan bilang pukul-pukulan. Dia tidak pernah memukul Jadi saya. Ijong nggak pernah mukul? Tidak pernah dia memukul, dia hanya menangkis. Satu waktu ada di video itu dia saking gemesnya, diginiin. Kayak Ya, dipelentir, Nah ya. itulah satu-satunya bukti yang si Dena punya, dibuat sekarang ini yang mengatakan dipukul. Padahal gitu, gemes gitu loh. Dan istrimu melaporin dia ke polisi? Betul, jadi gini, Oh. Bang. Jadi si istri itu sampai sekarang tidak percaya bahwa Ijong punya visum. Ya. Karena selama 5 tahun digebukin terus nggak pernah visum. Pas ketemu saya paksa dia ikut visum. Ya. Pas dia ngadu, ngelapor, masih pulangnya berantem, saya paksa, kau harus visum. Dia ke lokasi, saya telepon lokasi, tolong kasih Ijong harus ke visum. Akhirnya dia ke visum. Tidak berapa lama dilaporkan sama istrinya. Jadi istri itu nggak pernah merasa bahwa Ijong itu punya visum. Dan Ijong udah laporin juga istrinya? Sudah. Sebenarnya Ijong sebenarnya waktu visum itu kan, kalau visum itu kita kan harus melapor ke polisi ya Bang ya. Ya. Jadi polisi itu tanya ini mau diteruskan apa ditahan, Ya. ditahan gitu. Jadi dia nggak ada pikiran apa-apa karena dia Nggak, aku nggak di hari yang
hal yang sama, Dena melaporkan di hari yang sama juga. Aku menarik laporan untuk nggak melaporkan. Ya, tapi dia untuk mendapatkan visum itu kan harus ke polisi. Ya. Nah dia enggak gitu. Akhirnya setelah gugatan perceraian ini kayaknya Udah gugat cerai ya? yang gugat dia juga bang. Oh dia gugat cerai? Semua dia bang. Hebat banget ya. Nah jadi dia kayaknya politik. Ketika dia mau menggugat cerai, dia kan tahu ini anak tidak bisa tanpa anaknya. Ya. Jadi mungkin bisa diatur seumur hidupnya kalau anaknya sama dia. Jadi yang aku lihat dia sudah melaporkan bulan 5, dia melaporkan menggugat cerai di bulan 8. Ya. Akhirnya dikeluarkanlah itu yang visum laporan polisi di bulan 8. Ya. Mungkin kalau dia tersangka, jadi dia bisa ambil anaknya bang. Ya. Gitu. Tapi dia kan nggak tahu, lebih sadis. Saya keluarkanlah itu yang ditendang, dipukul, dia apa. Karena kan dia bilang di salah satu di tempat Maya ya, dia bilang dia perempuan ini nggak mungkin punya tenaga. Dia itu kan apa sih, aku bukan atlet. Ku keluarkan dong yang pegang barber 15 kilo bisa begini coba. Cewek 15 kilo bisa begini bang. Coba. Siapa? Ya istrinya. Istrinya. Bisa bawa barbel? Iya, dia angkat begini. Kalau kena si Jong itu udah pecah mukanya kali. Nah itulah maksudnya saya membongkar kebohongannya. Kenapa kau mesti berbohong? Kau itu wanita, tidak punya tenaga, tapi barber 15 kilo bisa diangkat begini nih. Oke. Jong, sorry, aku cuma penasaran aja nih. Sekarang kamu ngelaporin istri kamu, kalau misalnya nih, nanti misalnya akhirnya laporannya masuk polisi dan segala macam, istri kamu misalnya akan ditahan, kasihan anak-anak juga. Hari ini dia diperiksa sama polisi. Kasihan anak-anak, Dena kasihan sama aku nggak? Jadi kenapa aku akhirnya bertindak sampai sekarang seperti ini? Karena aku dilaporkan duluan. Bulan 5, Dena bulan 5 kejadiannya yang Dena bilang, aku visum, Dena visum. Iya. Aku tidak jadi melaporkan Dena karena aku pikir adalah kasihan dia, kasihan ibu dari anak-anak, kasihan anak-anak. Ternyata kita udah ada pertemuan keluarga, udah damai untuk pisah baik-baik. Oh, udah ngobrol tuh kalian. Udah ngobrol, kali, Melanie. udah di dalam satu ruangan meeting kita ngobrol keluarga Dena, keluarga aku. Baik udah. Udah oke Baik-baik. dong andanya? Udah oke, saya nggak cuap-cuap lagi di Instagram. Oke. Tapi hanya nunggu supaya datang panggilan polisi. Jadi di pending gitu loh. Ya, dan mereka. Jadi dia pun melaporkan ke polisi itu supaya dia jangan tersangka. Kalau tersangka pun dua-dua gitu Nggak aja. apa-apa sih, maksudnya Melanie nanya, apa nggak kasihan sama Dena? Ya kan Sekarang maksudnya aku biar tanya balik, kalau aku di bagaimanapun penjara Dena kasihan nggak sama aku? Iya, maksudnya biar bagaimanapun juga, kalaupun kalian ingin bercerai, pernah kepikiran nggak maksudnya, ya udah deh cerai aja, udah nggak usah pakai lapor polisi. Itu yang Begitu dilakukan. maunya. Ya kan? Makanya aku jelasin. Istri kamu kerja nggak? Baru sekarang kerja 2 bulan ini Kerja apa? di stasiun TV. Dia bisa nggak membiayai 3 anak? Baru 2 bulan ini bekerja, Bang. Tapi dia bilang di media sosial kalau dia ibu yang tangguh 7 kali 24 jam menjaga dan membiayai anak-anak. Oh. Memang tangguh sih, di 15 kilo barbel gila aja. Iya tadi kan aku pikirin kan biar bagaimanapun kalau salah satu dedinya masuk penjara, misalnya ya jelek-jeleknya gitu, atau maminya kan biar bagaimanapun anak-anak kan pasti kan kehilangan gitu. Enggak, kan. kalau sampai gini doh, dia melaporkan untuk menjaga supaya dia tidak terdakwa. Kalaupun dia terdakwa, akhirnya si Dena juga harus terdakwa, kan begitu. Biar sama-sama tarik ceritanya. laporan. Biar sama-sama. Tapi kalau misalnya dia terdakwa, dia tidak terdakwa, Dena terdakwa, 1000% pasti dia cabut Pasti laporan. cabut, ya. 1000% pasti. Yang saya belum ngerti, Apa bang? udah berapa tahun perkawinan? 9 tahun. 9 tahun. Dan kamu mengatakan hampir tiap hari, kamu ganteng begitu, dikelilingi wanita cantik, kok bisa bertahan 9 tahun? Perkawinannya. Ada anak, Bang. Enggak, begini Bang. Ada hal yang mungkin tidak nanti aku bilang sama Ya. Bang. Ada hal yang membuat aku memaksakan dia harus cerai karena ada satu hal masalah antara mereka berdua yang tidak mungkin dibuka ke publik. Itu sangat sensitif. Dan kalau Abang sudah tahu pasti bilang, ya sudahlah cerai aja itu. Pasti begitu. Loh, gue jadi penasaran gue. Gitu Bang. Oke, ini ada artikel ya, kita keluarin dulu artikelnya, mungkin bisa diklarifikasi. Apakah benar pernyataan Om Ben yang mengatakan bahwa sikap ganas dari istri Ijong karena ia mengidap bipolar? Saya tidak pernah bilang dia Tidak pernah bipolar. keluar statement itu ya? Tidak pernah. Saya tidak tahu dia bipolar apa. Saya tidak pernah. Tapi saya bilang, pernah saya mengatakan, karena begitu kasarnya sama Jonathan, nggak salah dong kita memeriksakan diri ke dokter. Mungkin kita nggak tahu apakah bipolar atau apa-apa. Tapi saya tidak pernah mengatakan dia bipolar. Oke. Tidak pernah. Tapi saya suruh dia ke dokter periksa.
Karena yang didapat anak saya ini bukan normal lagi, tidak perlakuan normal seorang istri gitu loh. Setiap hari selama bulan 5 sampai sekarang, sampai tadi pagi Bang, itu maki-maki dulu. Emang masih satu rumah? Dia kalau lagi dimarahin, lagi mereka keadaan, langsung dia pencet ke teleponku. Jadi aku rekam. Jadi aku dengar. Sekarang masih satu Masih rumah? serumah kamu? Masih serumah. Ntar dia pulang masih serumah? Masih dong, masih. Anak yang paling kecil tidur sama aku. Ya. Oh, karena ada Kan anak. abang juga tahu lah, kalau dia meninggalkan rumah dia akan salah ya Bang ya. Gak boleh dia meninggalkan rumah. Tetap, kalaupun dia mau meninggalkan rumah, dia harus permisi sama istrinya. Gitu. Iya soalnya kan dengan, jadi gimana tuh suasana rumah Jong, namanya suasana kalian di Instagram udah begitu panas, jadi Buat saling anak-anak menghindar aja, gitu. buat anak-anak bisa lah. Kalau demi anak-anak harus enak sih. Dia sih gak pernah memulai, dia aja yang datang masuk ke kamarnya, berantem, maki-maki gitu. Jadi pulang pun gak suka cita ya, jadi gak damai ya hatinya juga ya. Iya, jadi nggak ada. Udah capek kerja di luar. Kemudian